lonceng dan like ya. Assalamualaikum anak-anak. Sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar dengan materi wawancara. Mari kita ikuti materi tentang wawancara berikut ini. Jangan lupa siapkan peralatan seperti pensil dan buku tulis. Selamat belajar. Kompetensi dasar yang diharapkan dari materi wawancara ini adalah yang pertama, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Untuk kompetensi keterampilan, yakni melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Nah, sebelumnya saya perlu ingatkan lagi apa itu wawancara. Wawancara adalah kegiatan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau orang yang berkaitan. Selanjutnya, sebelum menginjak materi, perlu saya ingatkan tentang hal penting dalam melakukan wawancara. Nah, hal ini sangat penting sekali agar kalian bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam wawancara. Yang pertama adalah narasumber. Nara artinya orang, sedangkan sumber artinya pusat atau informasi. Jadi, narasumber yang dimaksud dalam wawancara hal ini adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas tentang sebuah informasi atau sebagai sumber informasi. Kemudian, hal yang penting lainnya adalah wartawan atau jurnalis. Nah, yang dimaksud dengan imbuhan akhir wan adalah orang. Bisa wan untuk orang laki-laki, wati untuk perempuan. Warta artinya berita. Jadi, wartawan adalah orang yang menggali informasi dari narasumber. Istilah lainnya disebut dengan jurnalis. Itu adalah perbedaan antara wartawan dengan narasumber. Nah, anak-anak, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang tujuan dari wawancara. Tujuan dari wawancara salah satunya adalah mencari.
Nah, mencari apa? Yang pertama, mencari bahan informasi, bahan opini, bahan cerita, bahan biografi. Bahan informasi misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, dan lainnya. Bahan opini misalnya pendapat, meminta tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Misalnya dalam hal yang beberapa ini terkait masalah COVID atau Corona. Yang ketiga, bahan cerita, misalnya untuk mendukung penulisan karya sastra. Bisa mencari informasi dari cerita-cerita bersejarah pada narasumber sejarawan. Yang keempat, bahan biografi, misalnya riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. Misalnya kita mencoba menulis bahan biografi Ki Hajar Dewantara. Nah, kita perlu menuliskan riwayat hidup tokoh tersebut dengan melalui bertanya pada seorang sejarawan atau yang ahli di bidangnya. Nah, anak-anak, sekarang kita menginjak materi tahapan wawancara. Tahapan wawancara, yang pertama kita harus menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara. Ketiga, mengetahui identitas narasumber. Keempat, menghubungi mengkonfirmasi narasumber. Kelima, membuat garis besar. Keenam, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Ketujuh, mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara, misalnya buku tulis, pensil, tape recorder, dan lainnya. Nah, dalam menentukan wawancara, terlebih dahulu kita akan membuat kalimat pertanyaan atau kata tanya yang akan digunakan dalam berwawancara. Nah, kata tanya dan fungsinya yang dapat digunakan dalam berwawancara antara lain ada kata apa. Kegunaannya menanyakan hal atau benda. Siapa? Menanyakan orang. Di mana? Menanyakan tempat berada. Kemudian mengapa? Menanyakan sebab. Bagaimana? Menanyakan keadaan. Kapan? Menanyakan waktu. Nah, supaya kalian mengingat kata tanya, Bu Feni singkat dengan sebuah istilah. Istilahnya Bu Feni sebut dengan kata adik Simba yang terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara. Nah, sebelum wawancara kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Antara lain, pertama, kita harus datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian. 2. Bersikap sopan santun, wajar, dan ramah. 3. Dahulukan pertanyaan yang ringan dan sederhana, misalnya menanyakan nama, bagaimana kabarnya, dan lainnya. Keempat, bertanya dengan kalimat yang jelas dan singkat sesuai dengan topik wawancara. Kelima, hindari pertanyaan yang bersifat pribadi.
Keenam, mencatat hal-hal yang penting hasil wawancara dan menyimpulkannya sendiri. Ketujuh, jangan menyela apabila narasumber sedang berbicara. Dan selesai wawancara, jangan lupa kita ucapkan terima kasih. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan, etika atau sopan santun dalam melakukan wawancara. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh pertanyaan pada wawancara dengan pedagang. Misalnya, siapa nama Bapak? Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai pedagang? Mengapa Bapak memilih bekerja sebagai pedagang? Di mana biasanya Bapak berjualan? Pukul berapa biasanya Bapak mulai berjualan? Pukul berapa biasanya Bapak selesai berdagang? Barang apa saja yang Bapak dagangkan? Berapa modal Bapak untuk berdagang? Kira-kira berapa keuntungan yang Bapak dapatkan perharinya? Apakah hasil tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Siapa yang membantu Bapak untuk berdagang? Bagaimana cara Bapak untuk menarik perhatian konsumen? Apa yang Bapak lakukan agar pelanggan selalu merasa puas? Bagaimana Bapak menghadapi jika terjadi kenaikan barang dagangan Bapak sewaktu-waktu? Apa suka duka Bapak selama menjadi pedagang? Apa harapan Bapak untuk masa depan? Nah, anak-anak, itu adalah contoh pertanyaan yang bisa diajukan pada wawancara dengan pedagang. Kalian tentu bisa membuat kalimat pertanyaan lain
Nah, demikian materi wawancara untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.